tahu gak sih salah satu kerajaan yang ada di Nusantara? Ya, benar, Pakuan Pajajaran. Awal berdirinya pada tahun 1030 Masehi, kemudian semakin meluas dan membesar menjadi sebuah kerajaan yang diakui kekuasaannya. Pakuan Pajajaran juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda Galuh, di mana kerajaan tersebut adalah gabungan dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Menarik juga ya buat kita bahas. Selanjutnya, kita mau bahas raja-raja di Pakuan Pajajaran. Mengenai raja-raja kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, Cerita Parahyangan, dan Cerita Baruga Guru. Selain Srijaya Bupati sebagai pendiri, ada juga beberapa yang tercatat pernah memimpin kerajaan Pajajaran, yaitu yang pertama ada Sri Baduga Maharaja dari 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Yang kedua, ada Surawisesa dari 1521 Masehi sampai 1535 Masehi. Lalu berpindah lagi di Pakuan Ratu Dewata dari 1535 Masehi sampai 1543 Masehi. Berpindah lagi di Ratu Sakti pada tahun 1543 Masehi sampai 1551 Masehi. Lalu berpindah lagi di Ratu Nila Kendra pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Ragamulya pada tahun 1567 Masehi sampai 1579 Masehi. Tadi kan sudah bahas beberapa kerajaan-kerajaan. Sekarang kita bahas tentang masa keemasan dan masa kehancuran Pakuan Pajajaran. Masa keemasan kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja, Prabu Siliwangi membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemerintah yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Lalu kita bahas masa kehancuran kerajaan Pajajaran. Masa kehancuran kerajaan Pajajaran karena politik adu domba yang dilakukan Portugis kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Terjadi perebutan wilayah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran oleh Kesultanan Cirebon yang mendapat dukungan dari Demak, di antaranya Banten dan Sunda Kelapa. Pakuan Pajajaran hancur pada tahun 1579 Masehi akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu penobatan, tempat seorang calon raja dari terah kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan. Dari Pakuan Pajajaran batu itu diambil dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surawosan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi penobatan raja baru. Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja, raja kerajaan Sunda. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surawosan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang yang berarti mengkilap atau berseri. Saat itu diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan istana lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan Mandala yang ketat, dan sekarang mereka dikenal sebagai suku Baduy. Nah, segitu aja dari kita. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkap dan lebih dalam lagi, kalian bisa ketik ulang website di bawah ini. Segitu aja dari kita. Gimana, We? Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Bye.